Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, hiduplah seorang ustadz yang bijaksana dan dihormati oleh seluruh warga desa. Nama beliau adalah Pak Ustadz Amir. Pak Ustadz dikenal sebagai orang yang penyabar, selalu memberi nasihat yang baik kepada siapa saja yang membutuhkan bimbingan. Namun, selain kepandaiannya dalam mengajarkan agama, ada satu hal lagi yang membuat Pak Ustadz sangat terkenal di desa itu. Ia memiliki seekor kuda putih yang sangat istimewa. Kuda putih milik Pak Ustadz bukanlah kuda biasa. Setiap orang yang melihatnya akan terpesona oleh kecantikannya. Kulitnya berkilau seperti salju, mata yang tajam dan penuh kedamaian, serta gerakannya yang anggun. Kuda ini tidak hanya digunakan untuk perjalanan jauh, tetapi juga selalu menjadi teman setia Pak Ustadz dalam berbagai kesempatan. Kuda itu, yang diberi nama Sakinah, sudah seperti bagian dari keluarga Pak Ustadz. Namun, pada suatu malam yang penuh keheningan, terjadi sesuatu yang luar biasa. Malam itu, Pak Ustadz terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh datang dari kandang kuda. Ia segera keluar untuk memeriksa, dan saat itu, ia terkejut. Di dalam kandang, kuda putih Sakinah sedang berjuang dengan gigih. Sesuatu yang tak terduga sedang terjadi. Sakinah sedang melahirkan. Pak Ustadz, yang sangat mencintai kudanya, segera mendekat dan dengan lembut membimbing kuda itu. Warga desa yang terbangun karena suara keributan pun datang beramai-ramai. Penasaran akan apa yang terjadi. Mereka semua terheran-heran, karena tidak ada yang pernah mendengar cerita tentang kuda melahirkan manusia. Dan tiba-tiba, di hadapan mata mereka yang tak percaya, lahirlah seorang bayi yang sangat tampan, dengan kulit yang cerah seperti cahaya bulan, mata yang besar dan penuh kehidupan, serta tubuh yang sehat. Tak ada satupun di desa itu yang pernah melihat sesuatu seperti ini. Warga desa terdiam, tak tahu harus berkata apa. Pak Ustadz Amir yang bijaksana, meskipun sangat terkejut, segera menggendong bayi itu dengan lembut. Ini adalah anugerah Allah, katanya. Sebuah ujian dan rahmat yang luar biasa. Bayi itu, yang diberi nama Nur, tumbuh dengan sangat cepat. Ia bukan hanya memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi juga memiliki karisma yang membuat siapa saja yang bertemu dengannya merasa tenang dan damai. Bahkan, hewan-hewan yang ada di sekitar desa sering datang mendekat dan bermain bersama Nur, seolah-olah mereka tahu bahwa ia adalah seorang yang istimewa. Namun, meskipun bayi itu tampak sempurna, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikiran Pak Ustadz. Mengapa kuda Sakinah bisa melahirkan seorang bayi manusia? Suatu hari, saat Nur telah tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih, Pak Ustadz memutuskan untuk mencari jawabannya. Ia pergi ke seorang wali besar yang tinggal di sebuah gunung tinggi, jauh dari desa. Wali tersebut dikenal memiliki pengetahuan yang luas tentang segala hal yang misterius. Setibanya di sana, Pak Ustadz bertanya kepada wali itu tentang kejadian aneh yang menimpa kudanya. Sesungguhnya, Pak Ustadz, kata wali tersebut, kuda Sakinah adalah makhluk yang sangat istimewa. Kuda ini bukanlah kuda biasa. Ia memiliki hubungan khusus dengan alam dan spiritualitas. Bayi yang dilahirkan adalah seorang titisan dari cahaya yang datang untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan kepada dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimnya ke dunia ini melalui kuda Sakinah sebagai tanda bahwa cahayanya akan terus bersinar di tengah dunia yang gelap ini. Pak Ustadz terdiam mendengar penjelasan wali itu. Ia menyadari bahwa Nur adalah anugerah yang luar biasa. Namun, ia juga tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus memastikan bahwa Nur akan tumbuh dengan nilai-nilai yang benar dan menjadi pemimpin yang membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Setelah kembali ke desa, Pak Ustadz melanjutkan mendidik Nur dengan penuh kasih sayang. Nur tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana, mampu menyelesaikan masalah dengan adil, dan selalu menebarkan kedamaian dimanapun ia berada. Warga desa, yang sebelumnya terkejut dan bingung, kini merasa sangat bersyukur atas kehadiran Nur dalam kehidupan mereka. Namun, meskipun Nur adalah seorang pemuda yang luar biasa, ia tetap memiliki sifat rendah hati dan tidak pernah sombong. Ia selalu mengingat asal-usulnya dan tak pernah melupakan bagaimana ia lahir dari kuda Sakinah yang penuh kedamaian. Suatu hari, setelah beberapa tahun berlalu, kuda Sakinah yang sudah tua, dengan tubuh yang tak lagi sekuat dulu, pergi menuju hutan yang terletak jauh di luar desa. Pak Ustadz dan Nur mengikuti jejaknya. Kuda itu berhenti di sebuah lembah yang tenang.
Dan dengan perlahan-lahan, ia terbaring dan menghembuskan nafas terakhirnya. Warga desa datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada kuda Sakinah. Mereka semua tahu bahwa kuda itu bukan hanya seekor kuda biasa, tetapi seorang makhluk yang telah membawa cahaya kepada desa mereka. Setelah kematian Sakinah, Nur terus melanjutkan tugasnya. Ia mengajarkan kepada dunia tentang kedamaian, kasih sayang, dan pentingnya hubungan yang harmonis dengan alam. Kehidupan Pak Ustadz dan Nur menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya tentang bagaimana hidup dalam kedamaian, penuh cinta kasih, dan saling membantu. Dan demikianlah kisah tentang kuda putih milik Pak Ustadz yang melahirkan seorang bayi terus dikenang oleh generasi demi generasi. Sebagai tanda bahwa di dunia ini selalu ada keajaiban yang hadir melalui jalan yang tak terduga. Kuda Sakinah bukan hanya memberi kehidupan bagi Nur, tetapi juga memberi harapan dan cahaya bagi seluruh umat manusia. Setelah kematian Sakinah, suasana di desa sempat terasa sunyi. Kuda putih yang begitu berjasa itu seolah meninggalkan kekosongan di hati semua orang. Tapi Nur tak membiarkan kesedihan itu berlarut-larut. Ia justru semakin giat menyebarkan ajaran kebaikan yang telah ditanamkan oleh Pak Ustadz Amir sejak kecil. Hari-hari berlalu, dan Nur pun tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa. Suaranya lembut, namun setiap kata-katanya mampu menembus hati. Tangannya ringan membantu, dan pikirannya selalu jernih saat menghadapi persoalan. Suatu hari, kabar tentang seorang pemuda ajaib dari desa kecil itu menyebar hingga ke kerajaan di utara. Raja negeri itu, Raja Darsa, yang dikenal bijaksana namun sedang dilanda masalah besar, memanggil Nur untuk datang ke istana. Masalahnya bukan kecil di kerajaan tersebut. Sudah bertahun-tahun tanah tidak subur, sungai mengering, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Setiap tahun, badai aneh selalu datang menghancurkan sawah dan ladang. Banyak tabib, dukun, bahkan ulama datang mencoba mengatasi bencana itu. Tapi tak ada satupun yang berhasil. Maka berangkatlah Nur, ditemani oleh Pak Ustadz Amir yang kini sudah mulai menua. Dengan bekal doa dan harapan dari seluruh warga desa, mereka melakukan perjalanan panjang menembus hutan, melewati sungai, dan mendaki bukit menuju istana Raja Darsa. Setibanya di istana, Raja menyambut mereka dengan penuh harap. "Aku sudah dengar tentangmu, wahai anak muda. Mereka bilang kau bukan manusia biasa. Aku mohon, bantulah negeri ini," kata Raja dengan suara bergetar. Nur tidak langsung menjawab. Ia memejamkan matanya, berdoa dalam hati, dan perlahan-lahan ia merasakan sesuatu, kehadiran yang tidak wajar di tanah kerajaan itu. Ada energi kegelapan yang kuat, mengikat tanah dan air, menyebabkan kekeringan dan ketakutan. Malam itu, Nur berjalan sendiri ke arah bukit tua di belakang istana, tempat yang konon dianggap angker oleh penduduk. Di sana, ia menemukan sumber masalahnya, sebuah batu besar hitam legam yang memancarkan hawa panas dan bisikan-bisikan aneh. Tiba-tiba, dari balik batu itu muncullah sesosok makhluk aneh tingginya 2 kali lipat manusia biasa, kulitnya kelam seperti arang, dan matanya merah menyala. "Aku adalah penjaga kutukan tanah ini," raung makhluk itu. "Siapapun yang berani menghentikanku, akan kutelan bersama seluruh desanya." Namun Nur, dengan tenang, melangkah maju. Ia ingat ajaran Pak Ustadz Amir. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari iman dan kasih sayang. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa dengan sungguh-sungguh. Cahaya putih yang sangat terang tiba-tiba memancar dari tubuhnya, cahaya yang dulu menjadi tanda kelahirannya. Makhluk itu berteriak marah, berusaha menerjang Nur. Tapi cahaya itu begitu kuat, menyapu kegelapan dan membakar batu hitam itu hingga hancur berkeping-keping. Begitu batu itu musnah, tanah yang kering mendadak menjadi hijau kembali. Sungai-sungai mulai mengalir deras, dan bunga-bunga bermekaran di seluruh negeri. Rakyat yang sebelumnya ketakutan bersorak gembira. Raja Darsa menangis haru dan menawarkan hadiah besar kepada Nur. Emas, istana, bahkan kedudukan sebagai penasihat kerajaan. Tapi Nur dengan lembut menolak. "Aku tidak menginginkan harta, tuanku," kata Nur sambil tersenyum. "Yang aku inginkan hanyalah kedamaian dan keberkahan untuk semua." Sebagai tanda terima kasih, Raja Darsa meminta Nur untuk menanam pohon di tengah alun-alun kerajaan. Pohon itu, katanya, akan menjadi simbol kedamaian abadi. Maka Nur menanam benih kecil di tanah yang baru subur itu. Ajaibnya, dalam semalam, pohon itu tumbuh tinggi dan rimbun. Daunnya berkilau seperti perak, dan setiap orang yang berlindung di bawahnya merasakan ketenangan di hati mereka. Setelah itu, Nur dan Pak Ustadz
Amir kembali ke desa mereka. Namun perjalanan Nur belum selesai. Banyak desa, banyak negeri yang masih membutuhkan cahayanya. Maka berkelilinglah Nur, membawa pesan damai, membantu yang membutuhkan, menyembuhkan yang terluka, dan mengajarkan bahwa keajaiban terbesar adalah kebaikan hati. Dan hingga hari ini, di desa kecil tempat lahirnya, orang-orang tua masih suka berbisik kepada anak-anak mereka di bawah sinar bulan. Jika kau melihat kuda putih berlari di atas padang rumput pada malam purnama, itu adalah arwah Sakinah, menemani Nur dalam perjalanannya menebarkan cahaya kebaikan. Namun, hukum alam melarang makhluk cahaya lahir dari rahim manusia biasa. Maka dipilihlah Sakinah, kuda putih dari dimensi nurani, untuk menjadi perantara. Maka lahirlah kau, Nur, setengah manusia, setengah cahaya. Nur pun mengerti kini. Itulah sebabnya ia merasa berbeda. Itulah sebabnya kekuatannya bukan dari dunia ini. Al-Fathir lalu memberinya dua pilihan. Kembali ke dunia cahaya, menjadi makhluk abadi bersama saudara-saudaranya, atau tetap di dunia manusia, hidup sebagai manusia biasa, menua dan akhirnya mati, tapi tetap menjadi cahaya bagi dunia. Nur tanpa ragu menjawab, aku memilih tetap bersama manusia. Dunia ini masih membutuhkan cahaya. Nur tersenyum penuh bangga. Pilihannya benar, karena hanya dengan kasih sayang dan pengorbanan, dunia bisa berubah. Sebagai hadiah atas keputusannya, Nur diberi kemampuan untuk tetap mempertahankan kekuatannya. Namun dalam batas manusia, ia akan hidup lebih lama daripada manusia biasa untuk terus menebarkan kebaikan. Dan sejak itu, Nur dikenal bukan hanya sebagai anak ajaib dari desa kecil, tapi sebagai cahaya yang berjalan di bumi, yang mengajarkan manusia untuk percaya kepada harapan, keajaiban, dan kebaikan, bahkan di tengah gelapnya zaman.